Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dede Riswanto selaku dosen mata kuliah Public Speaking, tokoh-tokoh masyarakat, serta yang paling saya banggakan teman-teman mahasiswa dan audiens yang tentunya sangat peduli terhadap lingkungan kita saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato yang membahas tentang pentingnya kesadaran terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini, khususnya di Kalimantan Timur. Di tengah pembangunan IKN, serta hiruk-pikuk kota, apakah kita menyadari bahwa hutan sudah sangat-sangat tertekan? Dan cuaca ekstrim yang sudah sangat tidak terduga, kadang panas terik, dan kadang hujan yang menyebabkan banjir. Bayangkan teman-teman, kita sedang meminum kopi. Seperti saat ini, kita sedang menuangkan air panas ke dalam bumi. Dalam waktu kurang dari satu generasi, kopi itu terlalu panas untuk kita minum. Seperti itulah perubahan iklim. Dampak dan kecepatannya sudah ada di depan mata. Tetapi kita sebagai generasi harus mencari solusi untuk mendinginkannya. Bersamaan dengan perubahan iklim, polusi udara menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. Berdasar data dari Badan Kesehatan Dunia, atau yang kita kenal dengan WHO, mencatat, per tahunnya polusi udara menciptakan 7 juta kematian dini. Menyikapi hal ini, WHO telah memperketat panduan kualitas udara agar lebih baik. Salah satu penyebab kenaikan suhu yang sangat ekstrim berasal dari emisi karbon dan emisi bahan bakar fosil. Laporan terbaru dari tim ilmuwan Global Carbon Project yang berbasis di Inggris, bertajuk Anggaran Global Carbon 2024, laporan ini memproyeksikan penggunaan karbon dioksida dari pembakaran dan penggunaan bahan bakar fosil sebesar 37,4 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 0,8% dari tahun 2023. Pertanyaannya saat ini, apakah kita sebagai generasi muda hanya ingin mengeluh dan menyalahkan keadaan atau ikut andil untuk menciptakan solusi? Saya di sini mengajak kalian semua sebagai generasi muda untuk mengukuhkan bahwa langkah awal adalah kesadaran dan tindakan adalah napas kita selanjutnya. Saudara dan teman-teman sekalian, di tengah pesatnya pembangunan, Kalimantan Timur menghadapi situasi tantangan iklim yang kompleks dan mendesak. Apa pemicunya? Penyebab utama kenaikan suhu adalah deforestasi atau alih fungsi lahan. Data menunjukkan deforestasi telah meningkatkan suhu lokal yang memicu hingga 1 derajat Celcius dalam waktu kurun 16 tahun terakhir. Penyebab selanjutnya adalah emisi gas rumah kaca. Menurut laporan IPCC mengatakan bahwa emisi gas telah memicu meningkatkan suhu dari bumi. Hal ini memungkinkan akan melampaui batas dari yang ditetapkan 10 tahun berikutnya. Penyebab utama tadi telah banyak menimbulkan dampak negatif yang kita rasakan saat ini, seperti bencana alam, banjir, kemudian tanah longsor, kemudian kebakaran, kemudian juga kesehatan, tentunya yang diakibatkan oleh polusi udara, dan juga kerusakan ekosistem. Melihat urgensi ini, pemerintah Kalimantan Timur telah membuat proyek Kaltim Hijau dan proyek Kampung Iklim. Aksi ini yang berasal dari kita sebagai individu yang sadar. Saudara dan teman-teman sekalian, kita sebagai generasi muda dan individu yang sadar harus memulai aksi nyata. Hal-hal kecil yang mempunyai perubahan besar, seperti menghemat energi dan air, mengelola sampah, kemudian menanam pohon, serta menjadi suara perubahan. Kita dapat menggunakan platform sosial media sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Kesimpulannya adalah bahwa perubahan iklim yang terjadi di Kalimantan Timur ini adalah sesuatu krisis yang nyata, kompleks, dan mendesak. Pidato ini menegaskan kesadaran adalah langkah awal kita, dan tindakan nyata adalah nafas kita untuk selanjutnya dalam menyelamatkan bumi etam. Harapan saya sebagai masyarakat dan tentunya generasi muda, mengharapkan kita tidak menjadi generasi yang hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan, tetapi juga menjadi orang yang bertindak langsung dan menciptakan solusi untuk itu. Kita dapat mewariskan lingkungan bersih untuk generasi kita selanjutnya, karena di tangan kita lah nasib hutan, sungai,
udara bersih di Kalimantan Timur ditentukan untuk arah yang lebih positif. Mari kita bergerak sebelum bencana ini tidak terhindarkan. Baik saudara dan teman-teman sekalian, sekian pidato dari saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya untuk saat ini dan masa depan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.